Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viena Diana Setiawan. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengaruh minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Pertama-tama saya akan membahas bab 1, pendahuluan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam rangka melanjutkan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dikembangkan dalam pembangunan nasional. Pendidikan adalah suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga dapat mengembangkan potensi. Selain itu, pendidikan yang paling tinggi itu adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki pengertian tersendiri, yaitu pendidikan yang paling penting dalam proses belajarnya, di mana dosen akan memberikan materi kepada mahasiswanya dan mahasiswa yang menjadi insan akademik melakukan proses belajar melalui minat baca agar dapat mencapai prestasi yang baik. Yang kedua, saya akan membahas bab 2 tentang pengertian minat baca. Menurut Ginting, pada tahun 2005, minat baca adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan perasaan yang bahagia, yang hal ini telah menjadi suatu kebiasaan. Menurut Rahmananta, pada tahun 2002, minat baca adalah suasana hati yang bahagia. Ada rasa suka terhadap kegiatan membaca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat baca adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan suasana hati yang bahagia. Dan orang beranggapan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu kosong. Hal ini juga terpengaruh pada faktor keturunannya. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat minat baca. Tujuan membaca itu ada 4, yaitu membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, yaitu suatu cara untuk mengetahui banyak informasi yang belum diketahui. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama, yaitu dengan cara menuangkan isi pikiran atau ide yang ada di pikiran kita. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, yaitu dengan memahami apa yang telah kita baca dari awal cerita hingga akhir. Membaca untuk mengumpulkan, membaca dengan mengelompokkan itu adalah dengan cara membedakan apa yang menjadi pembeda antara buku satu dengan buku lainnya. Dan di sini ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada 5. Yang pertama, dapat menstimulasi mental. Dengan membaca kita bisa memproses semua kata yang dibaca hingga otak kita bisa dalam keadaan baik. Yang kedua, dapat mengurangi stres. Dengan membaca dapat membantu hormon stres menjadi lebih santai. Yang ketiga, ada dapat meningkatkan kualitas memori. Dengan membaca dapat menguatkan memori serta dapat menstabilkan suasana hati seseorang. Yang keempat, dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, yaitu dengan membaca penurunan kognitif tentu terjadi daripada orang yang tidak pernah membaca sama sekali. Dan dengan membaca ini otak kita menjadi lebih baik. Yang kelima, dapat mendorong tujuan hidup seseorang. Dengan membaca dapat membantu seseorang untuk termotivasi dalam melanjutkan hidupnya. Yang ketiga itu membahas faktor
yang mempengaruhi minat baca. Itu ada 3, yaitu tersedianya sarana perpustakaan sekolah yang relatif lengkap, kebiasaan membaca dianggap hal yang bermanfaat bagi setiap individu. Yang ketiga itu ada faktor guru dalam kegiatan dan interaksi belajar mengajar. Yang keempat ada pengertian prestasi akademik. Menurut Yuniyah, pada tahun 2006, hasil pembelajaran yang diperoleh oleh kegiatan pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi yang penilaiannya berdasarkan IPK. Aprilia pada tahun 2015, hasil yang dilihat dari IPK merupakan syarat studi untuk melanjutkan kita ke lamaran kerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa IPK ini dibutuhkan oleh mahasiswa untuk melamar kerja. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada 4, yaitu kecerdasan. Itu merupakan kecakapan yang terdiri atas 3 kecakapan untuk menghadapi dan atau menyesuaikan situasi. Yang kedua ada minat. Minat itu adalah sesuatu yang timbul dari diri sendiri. Bakat itu adalah kemampuan belajar. Motivasi adalah faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, faktor eksternal itu ada 3. Pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu faktor yang paling berpengaruh besar dalam menjalin hubungan keluarga agar anak betah di rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini mencakup guru, alat media, kondisi gedung, dan kurikulumnya. Lingkungan masyarakat itu berpengaruh pada pergaulannya. Seperti yang kita tahu bahwa jika kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Jika kita bergaul dengan orang yang buruk, maka kita akan menjadi buruk. Jadi lingkungan ini juga berpengaruh pada prestasi akademik seseorang. Yang terakhir, membahas bab 3 tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dalam mencapai suatu prestasi akademik yang baik bagi mahasiswa, diperlukan motivasi yang tinggi, serta dukungan dari orang tua yang berada serta dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar individu atau diri individu itu sendiri. Motivasi yang tinggi bisa dengan membaca beberapa literatur buku yang ada. Saran saya sebagai penulis menyarankan untuk selalu membaca buku setiap saat, karena itu bisa menambah pembelajaran yang positif, dan hal ini berpengaruh pada prestasi akademik dalam mencapai hasil yang tinggi. Mahasiswa disarankan untuk selalu membaca buku literatur yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil. Ini daftar pustaka yang referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.